Oke, ketemu lagi di channel Diari Mata Indigo dan masih di segmen cerita horor DMI. Nah, ini dari part 1 tadi tensinya betul-betul terasa, horornya benar-benar terasa karena ini kayak ceritanya sebenarnya kalau menurut Mas Yus nggak kalah sama ceritanya KKN di Desa Penari ya. Tapi Benar, benar. versi anunya, versi Versi Mbak lokal, Ainnya, versi versi Jogja. lokalnya, Versi sepotong Jogja, kakinya. iya benar. Oke, Mbak, silahkan dilanjut. Tapi mungkin kita bisa sampai di bagian konklusi ceritanya sebenarnya nanti akhirnya seperti apa gitu ya. Bisa diceritakan, Oke. Mbak? Nah, dari semua kejadian tadi itu, akhirnya kan aku sakit tuh waktu itu. Nah, waktu aku sakit itu, aku kan pamit nih sama teman-temanku, aku tidur duluan. Nah, kan aku tadi udah ceritakan, aku kan tidur di kasur yang lebih rendah nih posisinya dari yang temen kasurnya temanku. Waktu itu tuh aku ngerasa ada orang masuk kamar, terus dia tuh jalan di belakang kasurku itu. Jadi dia tuh jalan kayak 3 langkah, terus dia tuh duduk tepat di belakang kepalaku. Karena kan tidurnya miring, jadi kayak aku tuh mikirnya, dan anehnya waktu itu aku tuh nggak berani untuk ngomong, nggak berani untuk nengok siapa sih orang di belakangku itu. Tapi karena itu beneran kayak orang, karena waktu dia jalan itu kasurnya tuh jegong gitu loh, jegong kayak ada masa yang nginjek gitu kan. Gitu. Di belakangku tuh juga kasurnya tuh kerasa jegong gitu loh. Tapi waktu itu aku nggak berani bergerak sama sekali, sampai karena aku demam tinggi banget kan. Terus akhirnya kan mungkin aku sekitar 2 jam kayak tidur ayam gitu. Terus aku bilang, orang itu tuh masih ada di situ. Aku tuh berharapnya itu tuh adalah temanku mau ambil sesuatu di meja rias yang ada di depanku. Tapi tuh tak tungguin lama banget, dia tuh nggak gerak sama sekali. Akhirnya tuh aku ngomong di udara gitu kan, ngomong biasa gini, aku nggak tahu kamu siapa, tapi tolong dong jangan ganggu aku. Aku nggak takut sama kamu, tapi aku juga nggak seberani itu buat nantangin kamu, tak bilang gitu kan. Terus habis ngomong gitu, aku tuh tidurku pules banget, beneran pules banget. Sampai aku mungkin jam-jam subuh kali, yang jam 4-an itu tuh aku tuh masih ngerasa dia tuh masih di belakangku. Dan waktu aku beneran udah sadar penuh bangun gitu, sosok itu kerasa waktu dia ngilang, waktu ngilang itu tuh kerasa banget, aku tuh ngerasa banget gitu loh. Nah, kayak kejadian bener-bener kerasa banget dia tuh waktu ngilang. Nah, waktu itu kan aku terus bangun kan. Dari bangun itu tuh aku beneran seger banget, nggak kerasa sakit, demamku udah turun banget, udah nggak pusing, pokoknya aku udah sehat banget. Terus aku ngopi kan di depan itu, dia sama ketua KKN ku tuh tak bilang gini, enak kan tidurnya, semalam dijagain sih kamu, begitu kan. Tapi habis itu ketua KKN ku tuh terus nggak ngomong apa-apa lagi selain kayak gitu loh. Nah, terus tuh, nah yaudah, waktu aku dari waktu KKN itu, aku jadi ngerasa kayak dalam tanda kutip punya penjaga, tapi aku nggak tahu itu tuh apa, itu siapa, yang ngirim siapa, atau yang membawain siapa, aku tuh nggak tahu sampai sekarang itu apa. Soalnya sampai aku feelingnya aja waktu dia hilang, waktu subuh-subuh tuh kerasa banget beneran, puffnya itu tuh kerasa banget gitu loh. Tapi sampai sekarang pun aku belum tahu itu siapa dan apa. Kesimpulannya sih dari ceritaku itu, waktu KKN itu memang mungkin horornya karena ada tragedi di situ, diperkuat dengan cerita-cerita warga yang di situ tentang tadi ada ular, ada ada tragedi orang yang diajak ngobrol di persimpangan jalan itu, terus sama gangguan-gangguan teman-teman yang lain itu kayak mungkin masih nyambung sama yang tragedi yang ada di rumah itu. Dan usut punya usut tuh ternyata yang rumahnya itu tuh dulu adalah orang yang mengenalkan agama Islam pertama di desa itu. Makanya gangguan-gangguan yang ada di kita itu bukan kayak ada orang baca Al-Quran, ngetok-ngetok pintu, orang-orang ada ribut di daerah musola, gitu sih kalau aku nyimpulinnya. Karena mungkin masih ada energi waktu si bapaknya itu dulu ngajarin masuk agama Islam di situ, gitu. Oke, aku mau kayak ceritanya konkret ini, maksudnya ini cerita pengalaman pribadi yang benar-benar dialami sendiri kayak gitu ya. Nah, aku mau beralih ke Mbak Nino. Mbak Nino, sebenarnya kalau dari ceritanya Mbak Ain tadi kayak gitu, kalau menurut Mbak Nino kayak gitu,
apa yang sebenarnya dialami ini? Interaksi astralnya sebenarnya konkretnya seperti apa yang dialami sama Mbak Ain ini pada saat KKN kayak gitu? Menarik juga sih Mas, karena aku benar-benar masuk ke dalam ceritanya Mbak Ain ya, karena kebetulan karena kita satu daerah ya Mbak ya, jadi satu daerah, jadi paham banget daerah-daerah yang disebutin, dan karena daerah tersebut yang tadi sebutin nggak apa-apa ya, di Gunung Kidul itu kan tosnya kan memang erat sekali dengan yang Pulung Gantung itu loh, kalau ya, mungkin betul. Gantung itu banyak yang bunuh diri. Sebenarnya sih kalau aku lihat sih Mas, ini pendapatku, memang Mbak Ain sendiri sih memang udah punya yang jaga. Ya, kalau itu dia. udah punya penjaga. Mungkin nanti lebih kenalan lagi bentuknya seperti apa, nanti biar digambarin sama Mas Yus ya. Iya. Terus kalau di sana memang dari kacamataku, aku melihat memang pada kenalan sih Mbak, pada kenalan, pingin tahu. Pingin kenalan ya, kurang lebih kalau bahasanya anak muda zaman sekarang kepo gitu ya. Dulu ini pada ngapain sih, pada ngumpul-ngumpul ngapain ya, gitu. Karena kita nggak baru di situ. Bener, iya. Pada saat rajin nggak sholatnya ya gitu. Pada mungkin sekedar mengingatkan gitu loh, jangan lupa. Banyak kegiatan tapi tetap doanya harus tetap dilakukan. Mungkin seperti itu. Mereka ingin menyampaikan, tapi kan kadang-kadang jatuhnya itu kadang-kadang seperti mengganggu gitu loh. Padahal mungkin sekedar mengingatkan gitu. Oh iya, aku tuh pengen tahu kalau yang itu yang bunuh diri itu orang yang rumahnya di situ atau orang lain, atau yang pernah tinggal di situ, atau gimana? Yang tinggal di situ. Jadi kayak simbahnya atau buyutnya gitu yang ada di situ. Ya bener kan, erat banget sama ya Mas, mitos Pulung Gantung yang di daerah Gunung Kidul gitu ya. Apalagi apalagi daerah-daerah sana. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Ain. Berarti niatnya mereka awalnya nggak ganggu gitu ya? Iya, cuma ngingetin aja sih, apalagi ya kalau yang apa namanya, yang kayak ular itu mungkin kurang lebih cuman numpang lewat, pingin ke sana, tapi mungkin ada hubungannya. Dulu. Iya, dulu mungkin. Nanti apa namanya, lebih detail bakalan Mas Yus ceritakan gitu. Dirimu nggak usah ragu-ragu gitu Mbak Nino, dirimu udah cocok jadi host kok ini. Udah, makanya dari tadi aku memperhatikan aja. Udah bisa jadi asisten hostku ini kayak gini ini. Oke. Oke, aku mau perjelas sedikit ya. Karena kadang-kadang yang namanya ini kita ngomongin mitos yang sebenarnya khas daerah sana banget. Karena aku juga lama di Jogja dan aku juga tahu daerah itu seperti apa. Dan mitos ini memang udah lama banget, bahkan sampai ada beberapa penelitiannya, sampai kemudian ada disertasi doktoralnya dan lain sebagainya yang meneliti tentang mitos ini kayak gitu. Nah, mitos Pulung Gantung sendiri, kalau misalnya bagi teman-teman yang belum tahu, itu mitosnya adalah kalau misalnya kemudian ada kayak cahaya atau kemudian kayak ada bola api yang kemudian masuk atau kemudian pecah di atas sebuah rumah, itu besoknya pasti ada penghuni dari rumah itu yang kemudian mati, dan matinya itu gantung diri kayak gitu. Matinya itu khusus dia caranya adalah menggantung diri di situ. Nah, sebenarnya karena Mas Yus juga lama di Jogja dan Mas Yus juga penasaran juga tentang mitos ini, sebenarnya akibatnya maksudnya penyebabnya apa sih, kenapa bisa muncul seperti ini kayak gitu. Dan kalau misalnya dilihat, ini nggak seperti yang dibilang orang bahwa ini erat kaitannya dengan kondisi ekonomi, terus gangguan istilahnya gangguan psikologi dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya lebih kepada erat kaitannya sama
watak atau karakter dari masyarakat di sana yang sangat menjunjung yang namanya harga diri kayak gitu. Jadi kalau mitos ulung gantung di sini ekonomi, kesulitan dan sebagainya itu hanya sebagai trigger, tapi sebenarnya itu adalah dalam tanda kutip ada sebuah kayak spirit gitu. Ketika orang melakukan pulung gantung itu kalau dari kacamata batin dia itu yang menggantung di situ itu jadi kayak semacam aksesoris atau hiasan yang menggantung di rumah itu. Dan itu kayak melekat di dalam rumah itu. Dia jadi kayak semacam hiasan yang melekat. Jadi bayangkan kalau misalnya di rumah itu di pintu gitu kan suka ada kelinting. Nah, itu bentuknya kayak kelinting itu tapi itu orang yang menggantung di situ. Itu kalau dari kacamata batin yang Mas Yus lihat kayak gitu. Dan ketika dilakukan komunikasi sebenarnya kenapa sih kok kemudian melakukan ini dan lain sebagainya kayak gitu, jawaban yang mungkin bisa didapatkan adalah saya melakukan ini supaya anggota keluarga saya yang lain itu tetap bisa hidup, tetap bisa makan dan berkurang satu mulut yang kemudian butuh atau perlu untuk diberi makan kayak gitu. Jadi ini ada erat kaitan seperti itu. Jadi dia merasa bahwa dia menjadi beban, dia merasa bahwa dia kemudian menjadi dalam tanda kutip tambahan mulut yang harus dikasih makan, ada kemudian jadi kayak beban keluarga dan lain sebagainya. Itu rata-rata kalau saya lihat ada kayak semacam kesan seperti itu sehingga dia kayak mengorbankan dirinya supaya yang lain bisa survive, supaya yang lain bisa makan kayak gitu. Ini yang banyak kalau misalnya kemudian asmara, kemudian karena itu kasus asmara atau mungkin karena hal lain selain daripada alasan itu tadi, itu biasanya nggak disertai sama adanya fenomena kayak bola api kayak gitu. Itu yang membedakan. Jadi memang kecampur, ada yang fenomena gantung diri beneran karena mungkin permasalahan pribadi, permasalahan keluarga dan sebagainya, ada yang memang benar-benar pulung gantung kayak gitu. Dan pulung gantung itu pasti alasannya adalah karena dia mengorbankan dirinya kayak gitu. Jadi ini perbedaannya kalau dari segi kacamata supranatural ya. Dan kalau dari gangguan-gangguan tadi yang disebutkan, kalau Mas Yus lihat sebenarnya memang nggak ada kesan horor sih, nggak ada kesan yang menakut-nakuti. Saya setuju sama pendapatnya Mbak Nino bahwa ini sebenarnya lebih kepada interaksi yang sifatnya mengingatkan, interaksi yang sifatnya lebih untuk menjaga, tapi aku tadi cukup tertarik sama yang bagian pas cerita ular. Entah kenapa kok aku kayak nggak nangkep itu sosok ularnya. Aku nggak nangkep sosok ular kepala dua itu, aku nggak nangkep. Tapi ketika tadi aku coba tracking, aku coba telusuri kayak gitu, yang aku dapat malah kayak ada sosok bentuknya memang kayak wanita setengah ular kayak gitu. Blorong gitu ya Mas? Dalam bahasa kayak dalam bahasa kita kayak blorong, dan itu dia kalau coba ditelusuri, nggak tahu, coba yang tahu lokasinya kan Mbak Ain kan, di dekat situ ada kayak buk gitu nggak, kayak ada jembatan kecil ya. Oke. Jembatan kecil itu, dan dari tadi sebenarnya Mas Yus juga gambar kayak gitu. Selama Mbak Ain cerita, coba sedikit kelacak kayak gitu juga gambar. Mas Yus dapat gambaran seperti ini kayak gitu. Jadi mungkin bisa dilihat. Ini lokasi bukunya, saya nggak tahu apakah memang benar seperti ini. Benar mesti. Kayak gitu. Mirip, iya. Ya, memang, tapi mungkin visualisasinya nggak terlalu mirip, tapi paling nggak gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi gambaran blorongnya yang sebenarnya yang ini yang paling suka muter-muter, dia yang paling suka interaksi sama orang, dia yang paling suka kemudian ngobrol sama orang, dan kalau misalnya orang nggak kuat sama energinya memang benar bisa jadi gila. Kayak gitu. Dan apalagi yang low vibrasi ya Mas ya, yang suka ngelamun. Ya betul, apalagi low vibrasi. Di sini kalau Mas Yus lihat memang suasananya singup banget, penerangannya sangat kurang kayak gitu. Banget. Nggak orang kalau nggak hati-hati entah mungkin bunyikan klakson atau mungkin ngedipin lampu kayak gitu. Mungkin nanti ada bisa nabrak. Dan di sini juga ada kayak sosok, nggak tahu, pernah ada interaksi, mungkin ada temen atau mungkin dari Mbak Ain sendiri kayak lihat kuntilanak melayang-layang gitu?
Kalau itu kayak dia duduk aja sih, nggak sampai melayang-layang. Pernah Duduk lihat, ya, berarti makanya waktu bener kayak posisinya duduk seperti ini doang. ya, kayak gitu ya. Duduk doang. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Jadi memang ada juga yang Mas Yus tangkap, di sini kayak ada sosok kuntilanaknya seperti ini, kayak gitu. Dan Iya di situ, iya di ujung situ. Oke. Di ujung situ. Di ujung ya, memang di ujung. Jadi memang kalau yang Mas Yus rasain nggak tahu entah kenapa ketarik dari tadi ke sini, pusat energinya sebenarnya di sini. Dan di rumah itu malah sebenarnya saya setuju sama pendapatnya bapaknya Mbak Ain yang bilang sebenarnya di situ nggak apa-apa, kayak gitu, nggak ada masalah. Dan mungkin menurut Mas Yus, kalau Mas Yus mungkin pada waktu ada di lokasi, Mas Yus akan bilang ke anak-anak atau teman-teman muda-mudi yang datang di sana nggak usah takut, kayak gitu. Iya, kita juga udah bilang itu nggak usah takut, gitu. biasa aja gitu. Nah, tapi nggak tahu mungkin mereka menjaga unggah-ungguh kayak gitu, mungkin karena ada gangguan, nggak tahu. Mungkin angkatan KKN yang sebelumnya kayaknya ada yang kurang sopan ya di situ ya. Jadi ada mereka ngalami sesuatu juga dan itu cukup menyusahkan warga juga. Aku sih nggak tahu. Aku ada nangkep. Iya sih, aku juga nangkep gitu Mas. Gitu ya. Mbak Ain yang Mbak Ain dengar gimana? Kejadian angkatan sebelumnya itu. Kalau yang KKN yang sebelumnya kan bukan di rumah itu, tapi di rumah yang satunya yang awal waktu kita mau ditempatin di awal. Jadi beda rumah. Yang di dengar-dengar sih kalau yang di KKN sebelumnya tuh ada yang ngelakuin kayak tindakan asusila gitu loh. Makanya padahal itu yang bikin aku bikin digangguin yang berikutnya. Karena jadi vibrasinya jadi kayak nggak bagus ya, jadi kayak kotor kayak gitu ya vibrasinya ya. Aku tangkap tadi sih kayak gitu. Oke. Mbak Nino sendiri pernah KKN juga? Nah, itu masalahnya Mas, aku tuh nggak pernah KKN Mas. Tapi tahu ya daerah-daerah Gunung Kidul, atau mungkin pernah mengalami kejadian yang mungkin lumayan horor di daerah yang mungkin sama di Gunung Kidul ini atau gimana kayak gitu? Iya, kurang lebih kalau horor sih enggak, cuman aku paham banget daerah itu daerah yang Mbak Ain sebutin itu kan bayangannya udah terbayangkan kalau tempatnya seperti apa dan bagaimana situasinya itu seperti apa, aku udah tahu. Nah, namanya daerah-daerah apalagi daerah Gunung Kidul, terus rumah di tengah apa namanya kayak ladang kebon. gitu, di tengah kebun gitu, itu biasanya memang ya fenomena astral seperti tadi ada kuntilanak, terus mungkin pocongan, itu tuh udah biasa. Terakhir saya pernah nginep di tempat temen juga di daerah Gunung Kidul, itu juga apa namanya pocongan tuh kayak apa deh ya, orang seliwer gitu aja sih Mas, pocongan, kuntilanak kayak gitu, tapi dia sama sekali nggak bisa masuk rumah karena itu arealnya dia gitu. Jadi ya benar juga, saya juga membenarkan kata-kata dari bapaknya Mbak Ain. Ya rumahnya itu nggak ada apa-apa yang berbahaya, mungkin yang patut diwaspadai dan hati-hati mungkin di luar ya. Di luar situ. Di luar situ. Jadi ya memang perlu perlu kata Mas Yus juga perlu unggah-ungguh. Jadi kalau di tempat yang baru, apalagi di tempat yang seperti masih menjunjung adat istiadat, perlu anak muda kan biasanya kadang-kadang sok-sokan gitu ya, nggak mentingin pulang gitu ya. Iya betul. Apalagi ada sesuatu di sebelumnya yang melakukan hal-hal yang kurang baik, itu kan jadinya kan mereka yang nggak kelihatan juga mikirnya, wah ini sama kayak aja nih kayak gitu ya. Kayak gitu. Tanggung jawabnya malah double. Nah iya makanya gitu. Istilahnya gitu. Kalau istilah orang Jawanya digebiah uyah, alah. Iya, sama aja kayak gitu paling ngomongnya.
Gitu kurang Oke, lebihnya. menarik sih sebenarnya kalau kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau dari saya pengalaman sendiri KKN ya lokasi saya dulu pas kuliah KKN juga sama sebenarnya kayak gitu di daerah situ juga. Cuma detail daerahnya nggak saya sebutin. Tapi kalau pengalaman horor yang bisa saya sampaikan malah justru bukan pengalaman horor yang berkaitan sama makhluk astral. Pengalaman yang paling horor buat saya adalah ketika harus terpaksa mandi tapi di luar outdoor kayak gitu. Itu horor banget itu ngalamin, kayak gitu kan alhamdulillah ya. itu nggak ngalamin. Karena zamannya beda ya kayak gitu. Iya. Mas pakai sabun aja kan bisa Mas. Kayak ibu-ibu mau itu ke kali gitu. Iya kayak gitu kan. Cuma yang pas paling horornya pada waktu itu kan penutup juga nggak terlalu memadai gitu kan. Dan memang posisi di samping rumah. Dan di samping rumah itu banyak ayam gitu kan. Itu kalau dikejar ayam dipatok gitu kan lumayan kayak gitu kan. Horor banget itu kayak gitu. Iya itu justru lebih horor. Menyangkut kehilangan barang berharga itu nanti kalau kayak gitu kan. Masa depan suram nanti. Masa depan suram nanti malahan kayak gitu. Oke, Mbak Ain, aku makasih banget udah cerita untuk cerita horor pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, mungkin Mbak Nino bisa kasih pesan-pesan Mbak buat teman-teman kalau misalnya mungkin supaya tidak mengalami gangguan atau mungkin kalau misalnya dia mengalami interaksi astral itu seperti apa, mungkin Mbak Nino bisa kasih tips-tips sedikit. Oke. Untuk teman-teman yang lain itu tadi pengalamannya Mbak Ain jangan dibuat jadi parno untuk ikut KKN kayak aku ya. Jangan ditiru. Ada tulisan kecil di situ pesan-pesan sponsor jangan ditiru gitu ya. Jangan ditiru. Tetap KKN aja nggak apa-apa, tetap KKN mengasyikkan karena punya pengalaman. Tapi jangan lupa kalau ke tempat-tempat yang baru itu yang satu hal yang pasti itu harus kula nuwun dulu atau uluk salam, assalamualaikum gitu. Karena kita memperkenalkan diri di tempat yang baru supaya mereka yang tidak kelihatan pun tahu dan mengenal kita maksudnya seperti apa. Seperti orang bicara sendiri aja lah nggak masalah. Yang penting mereka tahu maksud dan maksud kedatangan kalian itu seperti apa, baik kan mereka tahu kalau mamanya baik ya mereka juga pasti akan baik kok. Nggak semuanya makhluk astral itu jelek, buruk dan mengganggu dan usil kok. Pasti ada sebab dan akibat kenapa sih mereka seperti itu. Kalau kita datangnya baik pasti mereka juga akan baik. Jadi jangan terlalu takut sama takut duluan, parno duluan dengar kata-kata hantu, setan, demit, kuntilanak dan lain sebagainya. Mereka di alam mereka sendiri dan kita di alam kita sendiri. Nggak akan mencampur adukan permasalahan atau hal-hal yang aneh kalau mereka sendiri mereka sendiri tidak diganggu oleh kita loh. Gitu aja. Oke, mantap. Sudah diborong semua sama Mbak Nino, jadi saya juga bingung mau nambahin apa lagi kayak gitu. Mas katanya asisten Mas. Oh iya, jelas itu kayak gitu. Dan malam hari ini sangat spesial karena memang kita jadi di Hari Mata Indigo Club Jogja karena semua orang yang ada di sini itu pernah tinggal di Jogja. Oke. Aku makasih buat Mbak Nino dan Mbak Ain juga bersedia untuk tampil di channel di Hari Mata Indigo ini dan untuk nanti gambar Mas Yus yang ini Mas Yus akan coba nanti tampilkan di Instagram juga atau mungkin nanti bisa tampilkan di YouTube juga sehingga teman-teman nanti bisa lihat kayak gitu seperti apa konkretnya dan memang kalau mungkin saya bisa elaborasi lagi istilah saya sarangnya itu di sini. Jadi sarangnya itu memang bibu itu. Nah, itu adalah sarang tempat makhluk-makhluk astral yang memang punya energi yang lumayan kuat itu di situ dan itu bisa mempengaruhi dari orang-orang atau
masyarakat yang mungkin lewat di situ. Jadi tetap kalau misalnya lewat situ harus konsentrasi, uluk salam atau mungkin minimal bunyikan klakson dan lain sebagainya karena memang tempatnya gelap, tidak banyak cahaya dan itu cenderung kalau kita lengah gampang ngalamin kecelakaan kayak gitu ya. Oke. Nah, itu aja pesan-pesan dari Mas Yus. Dan jangan lupa buat teman-teman, Mas Yus juga sudah menerbitkan novel yang ketiga. Ini novel Mas Yus yang ketiga, Dimensi Ketiga, final chapter. Teman-teman bisa dapatkan belum ini punya. Oh, belum punya? Wah, sayang sekali. Baru punya. Belum punya, parah banget. Parah banget ini. Ya, dan ini harus nanti harus beli, harus yang 1, 2 punya. Dan yang ini yang belum. Nanti bisa didapatkan di penerbit Langit Buku ya. Teman-teman bisa DM langsung, hubungi ke Instagramnya di penerbit Langit Buku untuk bisa mendapatkan Dimensi Ketiga final chapter. Dan di sini semuanya terjawab untuk akhir dari ending kisahnya seperti apa nanti. Oke, gitu aja. Jangan lupa juga teman-teman yang menyaksikan untuk klik tombol subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang seru, konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang lebih oke lagi di channel Diari Mata Indigo bersama Mas Yus dan nanti mungkin dengan bintang-bintang tamu atau narasumber lainnya. Mas Yus cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Nino, Mbak Ain, jangan kapok-kapok. Nanti buat diundang ke sini. Happy banget Mas Yus malam hari ini. Dan Mas Yus pamit. Cukup untuk segmen cerita horor dari Mata Indigo pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Selamat malam dan bye-bye. Bye.